Selamat datang kembali di channel kami. Di video kali ini, kita akan membahas sejarah mengenai Medusa. Namun, sebelum kita mulai membahas mengenai Medusa, jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan bagi kalian yang baru masuk ke channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan bagikan video kami ke teman-teman kalian. Mari kita mulai. Medusa yang berarti penjaga atau pelindung adalah makhluk mitologi Yunan yang berwujud seorang wanita cantik dengan ular sebagai rambutnya. Siapapun yang menatap langsung pada matanya akan berubah menjadi batu. Tiga Gorgon, Medusa, Steno, dan Uriel adalah anak dari dewa laut kuno Phorkys dan adiknya Ketu. Steno dan Uriel diceritakan sebagai makhluk abadi, sedangkan Medusa tidak. Oleh karena itu, Medusa dapat dibunuh oleh Perseus. Medusa pada awalnya adalah seorang perawan cantik dan merupakan pendeta wanita di kuil milik Athena. Karena kecantikannya, ia menarik perhatian Poseidon. Hingga suatu ketika, Poseidon mencoba memperkosa Medusa. Medusa yang tidak ingin diperkosa, melarikan diri ke kuil Athena untuk mencari pertolongan, namun tidak ada pertolongan yang ia dapatkan. Naasnya, ia diperkosa Poseidon di dalam kuil Athena. Hal ini membuat Athena marah. Ia pun mengubah rambut Medusa menjadi ular dan mengutuk Medusa, sehingga siapapun yang melihat matanya akan menjadi batu. Kisah Medusa lainnya yang paling terkenal datang dari perjalanan Perseus, anak dari Zeus dan Danae, putri Atrisius. Raja Argus tersebut mendapatkan misi untuk mendapatkan kepala monster ular tersebut. Mendatangi kediaman Gorgon bersaudara, Perseus mengendap-endap dan menyerang Medusa selagi dia tertidur. Perseus merefleksikan pandangan Medusa lewat perisai yang diberikan Athena, dan berhasil memenggal kepala Medusa. Perseus kemudian membawa pulang kepala Medusa tersebut. Setelah dipenggal, kuda bersayap Pegasus muncul dari leher Medusa. Dalam teogoni, Hesiod juga menyebutkan bahwa raksasa emas Chrysaor, yang lahir dengan pedang emas di tangannya, muncul dari leher Medusa yang terpenggal. Ketika darah menetes dari kepala Medusa ke dataran Libya, setiap tetes darah berubah menjadi ular berbisa. Kekuatan kepala Medusa terlihat lagi saat Perseus bertemu dengan Titan Atlas. Ketika Perseus meminta Atlas tempat untuk beristirahat sebentar, permintaannya ditolak. Mengetahui bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Titan dengan kekuatan brutal saja, dia mengeluarkan kepala Medusa dan Atlas berubah menjadi gunung. Perseus juga bertemu Andromeda, putri Raja Ethiopia Cepheus dan istrinya Cassiopeia. Menggunakan kepala Medusa, Perseus berhasil menyelamatkan sang putri yang dikorbankan untuk Cetus, monster laut yang dikirim oleh Poseidon untuk menghukum Cassiopeia karena membual bahwa putrinya lebih cantik dari Nereid. Kekuatan membatu Medusa juga digunakan pada Phineus, paman Andromeda yang bertunangan dengannya, Protus, perampas tahta Argos, dan akhirnya Polydectes sendiri. Teman Perseus, Dictys, naik tahta dan sekarang selesai dengan relik tersebut. Perseus memberikan kepala Medusa kepada Athena, yang memakainya di perlindungannya setiap kali dia pergi berperang. Meskipun Medusa umumnya dianggap sebagai monster, kepalanya sering dianggap sebagai jimat pelindung yang akan menjauhkan kejahatan. Sebenarnya, nama Medusa berasal dari kata kerja Yunani kuno yang berarti untuk menjaga atau melindungi. Gambar kepala Medusa kini dapat dilihat di banyak artefak Yunani dan Romawi seperti perisai, penutup dada, dan mosaik. Di seluruh Yunani kuno, ada sejumlah referensi tentang mitos Medusa oleh penulis Yunani kuno, Hyginus, Hesiod, Aeschylus, Dionysios Kritobrachian, Herodotus, dan penulis Romawi Ovid dan Pindar. Ketika dia digambarkan dalam seni, biasanya hanya kepalanya yang ditampilkan. Dia memiliki wajah yang lebar, terkadang dengan taring dan rambut ular. Dalam beberapa citra, dia memiliki taring, lidah bercabang, dan mata melotot. Sementara Medusa biasanya dianggap jelek. Satu mitos menyatakan bahwa kecantikannya yang luar biasa, bukan keburukannya, yang melumpuhkan semua pengamat. Bentuknya yang mengerikan, diyakini oleh beberapa ahli untuk mewakili tengkorak manusia yang sebagian membusuk, dengan gigi mulai terlihat melalui bibir yang membusuk. Citra Medusa dianggap protektif. Benda seperti patung kuno, perisai perunggu, dan bejana memiliki penggambaran Medusa.
Seniman terkenal yang terinspirasi oleh Medusa dan kisah heroik Perseus, antara lain adalah Leonardo da Vinci, Benvenuto Cellini, Peter Paul Rubens, Gia Lorenzo Bernini, Pablo Picasso, Auguste Rodin, dan Salvador Dali. Gambar Medusa yang berkepala ular dan membatu langsung dikenali dalam budaya populer. Mitos Medusa telah menikmati kebangkitan sejak cerita itu ditampilkan dalam film Clash of the Titans pada tahun 1981 dan tahun 2010, Percy Jackson and the Olympians, juga pada tahun 2010, di mana Medusa diperankan oleh aktris Uma Thurman. Selain layar perak, sosok mitos Medusa muncul sebagai karakter di televisi, buku, kartun, permainan video dan permainan peran, biasanya sebagai antagonis. Juga, karakter tersebut telah diabadikan dalam lagu oleh UB40, Annie Lennox, dan band Anthrax. Simbol desainer dan ikonmu di Versace adalah kepala Medusa. Dipilih karena mewakili keindahan, seni, dan filosofi. Demikianlah video sejarah mengenai Medusa. Jika kalian menyukai video ini, silahkan tekan tombol suka. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.